bahas sedikit tentang varietas unggul dan benih bermutu pertama. Yang kedua nanti kita akan juga bahas tentang pupuk hayati, lalu tentang persemaian. Ya, persemaian. Lanjut. Varietas unggul dan benih bermutu itu saya selalu menggandengkan kata itu. Benih bermutu dan varietas unggul. Varietas unggul dan benih bermutu. Karena keduanya itu selalu bersama-sama, selalu beriringan. Contoh, kalau varietasnya unggul tetapi benihnya tidak bermutu, apakah hasilnya akan baik? Tidak. Varietas unggul itu lebih kepada teknologinya, teknologi atau keunggulan yang terkandung di dalam varietas. Tetapi kalau benihnya tidak bermutu, keunggulan itu tidak akan keluar. Apa sih keunggulannya? Nih keunggulannya. Ada yang produksinya tinggi, kemudian ada yang tahan sama penyakit, kemudian ada yang rasanya enak, lalu kandungan nutrisinya tinggi, kemudian adaptif pada kondisi tertentu, misalnya kekeringan, salinitas, kemudian tahan rendaman, dan seterusnya. Nah, keunggulan-keunggulan ini dibungkus atau berada di dalam benih. Jadi benihnya itulah yang membawa keunggulan tersebut. Kalau benihnya jelek, katakanlah, tumbuh aja tidak rata, daya tumbuhnya rendah, keunggulan-keunggulan ini tidak akan keluar, tidak akan bisa kita rasakan. Jadi untuk bisa membawa keunggulan itu dibutuhkan benih yang berfungsi. Karena di dalam benih itu juga masih ada beberapa yang hampa atau yang setengah hampa yang ingin kita pisahkan. Yang ingin kita gunakan adalah benih yang benar-benar bernasi, benar-benar berisi. Nah, caranya mungkin sudah sangat biasa ya di Lembang, di Lembang. Nah, di Lembang. Ya. Kita bawa contoh benih nih. Ini dari mana, Bu? Kita lihat ini sekilas ini sudah bagus. Tapi nanti kalau kita lihat mungkin masih ada yang hampa. Yang hampa itu dicirikan dengan terapung. Terapung itu apa bahasa? Ngambang. Kalau temennya Seti bilangnya kentir. Beda. Ngambang. Ya, oke. Bisa pakai air yang ditambah garam atau ZA dengan tingkat konsentrasi 3%. Atau kalau misalnya repot-repot pakai air saja juga gampang lah. Yang pakai air itu yang ngambang sudah akan yang hampa sudah akan terangkat mengapung. Boleh Bu, silakan. Genggam aja. Lagi boleh. Ini zinc ya. Nutri zinc. Dia tengah tembok. Boleh diaduk sedikit boleh. Ya. Tidak semuanya tenggelam. Masih ada sebagian yang ngambang. Kalau larutannya dibuat sedikit lebih pekat menggunakan garam 3%, yang setengah hampa juga akan naik. Gitu. Tapi dengan begini saja kita sudah bisa memisahkan antara yang hampa dengan yang bernas. Yang kita pakai nanti hanya yang bernas. Yang hampa dibuang dulu. Yang hampa dan yang setengah hampa dibuang dulu. Sederhananya begitu. Oke, selanjutnya kalau mau pakai larutan garam biasanya indikatornya atau pencirinya bisa pakai telur. Ya, jadi air dikasih garam sampai telurnya yang tadinya tidur sampai berdiri. Berarti air larutannya sudah cukup. Kalau mau pakai garam, tapi kalau tidak begini saja juga sudah lumayan untuk memisahkan yang hampa dengan yang bersih. Oke, lanjut. Tadi sudah menceritakan mengenai ada perlakuan di benih supaya tumbuhnya lebih maksimal, lebih sehat lagi tanamannya. Nah, kami menyebutnya itu adalah penggunaan pupuk hayati. Jadi ini tuh pupuk hayati. Mereknya macam-macam, cuman yang sekarang kita aplikasikan adalah Agrimet yang produk dari Badan Litbang. Ya. Nah, pupuk hayati ini kenapa dinamakan pupuk hayati? Hayati itu kan artinya makhluk kehidupan, karena di dalamnya terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup namanya,
cuma katingali siga tanah doang cenanya. Buka bu, Padahal ieu mah cuma mangga sok. biar ngeliat kayak gimana gitu. Boleh. Sok yang apa perkiasan ningalina berarti hebat ya, Pak. Keajaiban dunia. Bubuk tuh. Nah, jadi agrimet itu pupuk hayati yang mengandung mikroba. Mikrobanya itu apa? Mikroba yang bermanfaat. Di antaranya adalah yang bisa mengikat nitrogen. Pak, nitrogen itu kangge tumbuhan fungsinya kangge naon? Itu meningkatkan pertumbuhan vegetatif sel dan seterusnya ya. Kalau di pupuk kimia itu terkandung ada di pupuk naon? Urea dan NPK. Nah, si makhluk mikroba ini dia bisa mengefisiensikan jadinya menghemat penggunaan pupuk kimia sebetulnya karena dia mampu mengambil nitrogen yang bertebaran di sekitar kita. Selanjutnya, manfaat agrimet tadi yang manfaat pupuk hayati ini secara umum adalah untuk pertama mematahkan dormansi, meningkatkan vigor dan viabilitas benih. Jadi kan kadangkala benih teh sok aya nu ininya belum aktifnya. Kita sederhana nama nyebutnya dorman teh tidur keneh gitulah. Gitu ya. Nah, penggunaan mikroba-mikroba tadi mendorong ngabukakeun gitulah supaya dia muncul tumbuhnya lebih cepat. Kemudian meningkatkan vigor teh jadi tegar si ininya pertumbuhannya dan seragam. Viabilitas teh daya tumbuhnya. Jadi dia itu kurang manaon ya. Semacam untuk meningkatkan kalau imunisasi biasanya lebih ke penyakit ya. Jadi bagaimana si benih yang kan kita benih udah pakai benih unggul bermutu, ditambah lagi dengan mikroba-mikroba ini harapannya benih yang tumbuh itu betul-betul benih yang sehat, yang bagus gitu ya. Kemudian meningkatkan jumlah akar rambut naon nanti dilihat kemudian meningkatkan pertumbuhan tanaman, pembungaan dan pemasakan buah. Selanjutnya terakhir di ujung-ujungnya adalah meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa dan tanah yang baik, tanaman-tanaman tumbuh subur atas izin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merangat. Demikian kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami pada orang-orang yang bersyukur. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 15. Artinya naon? Allah sudah menentukan memang ada yang tanah yang subur dan tidak. Yang kita tadi bicarakan upaya kita untuk membuat tanah itu menjadi lebih subur lagi.